Ambeien atau wasir merupakan penyakit di mana pembuluh darah vena yang ada di sekitar anus, rektum, membengkak dan meradang. Penyebabnya tidak diketahui dengan pasti, tetapi kemungkinan diakibatkan oleh meningkatnya tekanan dalam pembuluh darah di dalam dan sekitar anus. Apa penyebab ambeien? Penyebab ambeien adalah karena adanya tekanan pada dubur bagian bawah yang membuat pembuluh darah di sekitar dubur merenggang dan membengkak. Tekanan ini dapat disebabkan oleh duduk dalam waktu yang lama di toilet, diare atau sembelit yang kronis, mengejan saat buang air besar, hamil, obesitas, menerapkan diet rendah serat, melakukan olahraga angkat beban secara rutin, berhubungan seksual secara anal, pantangan makanan untuk penderita ambeien. Pola makan yang tidak baik bisa menyebabkan sembelit atau susah buang air besar, bab. Kebiasaan sering mengejan terlalu keras akibat sembelit ini dapat memicu terjadinya wasir. Oleh karena itu, Anda perlu memerhatikan pola makan Anda, terutama jenis makanan yang Anda konsumsi. Beberapa jenis makanan, seperti roti, produk olahan susu, daging, makanan beku, dan makanan cepat saji, juga bisa membuat bab menjadi sulit. Jadi, makanan-makanan tersebut juga harus dipantang saat mengalami penyakit ambeien. Pantangan lainnya untuk penyakit ambeien adalah makanan yang tinggi garam atau sodium. Hal ini karena garam dapat mengikat air di dalam tubuh, sehingga tekanan dalam pembuluh darah akan meningkat, termasuk pembuluh darah vena di sekitar anus. Penderita ambeien disarankan untuk rutin mengonsumsi makanan yang kaya akan serat, seperti apel, pisang, pir, alpukat, brokoli, gandum utuh, kacang-kacangan, dan oatmeal. Jika ingin mengonsumsi roti, pilihlah roti gandum yang mengandung lebih banyak serat. Pantangan saat buang air besar. Jika Anda merasa ingin buang air besar, segeralah ke toilet. Menunda buang air besar dapat memperparah sembelit, yang akhirnya akan memperburuk wasir. Jika menggunakan toilet duduk, angkat kaki sedikit atau pijakan kaki di atas bangku kecil. Cara duduk seperti ini membuat posisi rektum lebih lurus, sehingga tinja dapat lebih mudah dikeluarkan. Jangan mengejan. Pantangan penyakit ambeien saat bab adalah mengejan. Seperti telah dikatakan sebelumnya, mengejan dapat memicu ambeien dan memperparah ambeien yang sudah ada. Hal ini karena tekanan pembuluh darah di sekitar anus akan meningkat saat mengejan. Tak hanya mengejan ketika bab, meningkatnya tekanan pada pembuluh darah juga bisa disebabkan oleh mengangkat benda berat, batuk kronis, atau bahkan kehamilan. Jangan berlama-lama di kamar mandi. Janganlah membawa buku, handphone, atau tablet ke kamar mandi ketika bab, karena benda-benda tersebut bisa membuat kita betah duduk berlama-lama di toilet. Semakin lama kita nongkrong di toilet, semakin besar juga tekanan pada pembuluh darah di sekitar anus, apalagi jika menggunakan toilet duduk. Selain menjauhi pantangan penyakit ambeien, Anda juga perlu menjalani anjuran dari dokter serta rutin minum obat yang diberikan oleh dokter. Jika ambeien tidak juga reda atau justru bertambah parah, sebaiknya periksakan kembali ke dokter. Bila perlu, dokter dapat menyarankan pengobatan dengan operasi. Apakah ada cara mengatasi ambeien? Cara mengatasi ambeien bisa dengan menggunakan obat dari apotek atau dokter. Penderita juga bisa menempuh alternatif lain dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah, menghindari penyebab ambeien dan cara mengatasinya dapat dilakukan dengan bahan-bahan di sekitar rumah, seperti air hangat dan garam Epsom. Cara mengatasi ambeien cukup hanya dengan menggunakan air hangat. Air hangat dan garam Epsom membantu untuk mengatasi iritasi karena ambeien. Berendam dalam air hangat yang dicampur garam Epsom bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi rasa sakit akibat ambeien. Kompresan dingin.
Bengkak karena dubur dapat diatasi dengan kompresan dingin yang ditempelkan selama 15 menit di dubur, terutama bagi penderita yang memiliki ambeien yang besar. Jika tidak ada kompresan dingin, Anda dapat menggunakan es batu yang dibungkus dalam kain. Ambeien bisa menyebabkan inkontinensia tinja. Ambeien dapat menimbulkan kondisi inkontinensia tinja, yaitu ketidakmampuan seseorang menahan keinginan buang air besar, sehingga tinja keluar dari dubur dengan sendirinya. Pada kasus penderita ambeien, tinja bisa keluar dari dubur karena pembuluh darah yang membengkak menyebabkan dubur tidak bisa menutup dengan rapat dan membuat tinja dengan mudah keluar dari dubur tanpa disengaja. Bagaimana mencegah ambeien? Selain mengetahui penyebab ambeien dan cara mengatasinya, tentunya Anda perlu mengetahui cara menghindari atau mencegah ambeien. Anda bisa mencegah ambeien dengan menerapkan gaya hidup yang sehat, seperti dengarkan tubuh Anda. Bila Anda merasakan gejolak untuk buang air besar, segera lakukan hal tersebut. Ketika keinginan untuk buang air besar menghilang, maka air akan lebih banyak diserap oleh usus sehingga tinja akan mengering dan menjadi lebih sulit untuk dikeluarkan. Konsumsi makanan tinggi serat. Serat membantu untuk melancarkan pencernaan dengan melunakkan tinja dan menambah bobot tinja. Kedua hal tersebut dapat mencegah Anda dari mengejan saat buang air besar. Konsumsilah makanan yang berserat tinggi, seperti biji-bijian, sayur-mayur, dan buah-buahan. Namun, jangan langsung mengonsumsi serat dalam porsi yang besar, tetapi tambahkan porsi serat secara perlahan untuk menghindari kembung. Berolahraga. Jangan salah, olahraga tidak hanya untuk menjaga berat badan dan kesehatan, tetapi juga berfungsi untuk mencegah sembelit dan mengurangi tekanan pada pembuluh darah akibat terlalu lama berdiri atau duduk. Hindari duduk di toilet dalam jangka waktu yang lama. Duduk terlalu lama di kamar mandi adalah penyebab ambeien karena tekanan yang ditimbulkan ke pembuluh darah sekitar dubur menjadi besar. Cara mengatasinya adalah dengan tidak berdiam dalam toilet saat tinja tidak bisa dikeluarkan. Pergi keluar sejenak untuk berjalan-jalan agar ada pergerakan usus atau minum segelas air. Minum air. Serupa dengan serat, air juga adalah salah satu komponen yang cukup penting dalam proses pencernaan. Air bertujuan untuk melunakkan tinja dan membuat tinja lebih cepat dikeluarkan. Meminum air dapat mencegah penyebab ambeien dan menjadi cara mengatasinya. Sebaiknya minumlah 6-8 gelas air setiap harinya untuk mencegah sembelit. Jangan mengejan. Mengejan sambil menahan napas saat buang air besar dapat memicu tekanan pada pembuluh darah bagian bawah dubur dan menimbulkan ambeien. Oleh karenanya, jangan terlalu memaksakan diri dengan mengejan saat buang air besar. Rekomendasi obat herbal HNI-HPAI untuk pengobatan ambeien. Herba HNI-HPAI. Biosir, 3x2 kapsul. Minyak herba sinergi oleskan. Madu es jaga 3x1 sendok makan. Keterangan produk. Biosir. Mengatasi wasir dan gejalanya. Wasir adalah penyakit yang disebabkan karena pembesaran atau pembengkakan pembuluh darah vena pada selaput lendir dubur atau pada kulit di sekitarnya. Wasir sering mengakibatkan pendarahan saat buang air besar. Biosir dapat mengatasi masalah wasir dan gejalanya. Biosir menggunakan herba-herba yang memiliki efek farmakologi sebagai laksatif, pencahar untuk memperlancar buang air besar. Manfaat dan kegunaan. Anti sembelit, anti radang, menghambat pembengkakan, tonikum penambah tenaga, antibakteri dan jamur serta sebagai peluru getah empedu dan menjaga fungsi hati sehingga metabolisme tubuh dapat berjalan sempurna. Anti-infeksi, penurun panas, peluru air seni, generasi sel dan memperbaiki sirkulasi dengan revitalisasi pembuluh darah, mempertinggi permeabilitas kapiler. Antibiotik, pereda panas, pereda nyeri dan meningkatkan kekebalan tubuh seluler. Minyak herba sinergi.
Minyak ajaib dan multiguna dari ramuan herba yang terjaga alamiah dan ilahiyahnya. Minyak herba sinergi mengandung ramuan herba pilihan, termasuk yang digunakan oleh burung bubut untuk membuat sarang. Masyarakat sejak dahulu mempercayai minyak ini baik untuk tulang yang patah, terkilir dan berbagai sakit lainnya. Manfaat dan kegunaan. Patah tulang, minyak dipanaskan dan dioleskan di bagian yang patah, lalu dibalut kain. Wasir, ambien, oleskan di bagian anus yang keluar. Darah tinggi dan lumpuh, stroke, panaskan minyak ini, oleskan di bagian tengkuk dan bagian tubuh yang sakit. Untuk urut, pijat, gosok, minyak ini sangat sesuai untuk urut karena tidak merusak saraf kulit. Gigitan serangga, lipan, tawon, dan sejenisnya, ambil kapas dan basahi dengan minyak ini, lalu tempelkan di bagian yang luka. Luka-luka kecil, ambil kapas dan basahi dengan minyak ini, lalu ditempelkan di bagian yang luka. Terkena air panas, luka bakar, oleskan perlahan di bagian yang sakit, dan minyaki terus agar tidak melembung. Diare, keracunan makanan, minum setengah sendok bersama air hangat. Perut buncit, panaskan minyak ini lalu diurut perlahan di perut berulang kali secara berputar. Kembung perut anak kecil, minyak ini dipanaskan, oleskan pada daun sirih dan ditempelkan pada perut anak. Asma anak kecil, minum minyak ini setengah sendok kecil pada waktu malam sebelum tidur, serta oleskan pada bagian dada kemudian diselimuti. Bayi yang menangis waktu malam, minyak dioleskan pada bagian atas kening bayi. Anak sering kencing di waktu malam, dioleskan di ari-ari pusar sebelum tidur di samping minum madu premium atau multiflora. Wanita menopause, menghilangkan rasa sakit sewaktu, bersama suami, dengan cara diolesi. Madu es jaga, untuk ketahanan stamina dan memulihkan kesehatan. Madu es jaga merupakan produk yang diracik secara khusus dari madu, sari kurma murni, spirulina, pegagan ilalang, sambiloto dan daun sirsak dengan komposisi yang tepat sehingga menghasilkan produk herba yang mempunyai multi manfaat untuk ketahanan tubuh dan imunitas serta dapat dengan cepat membantu memulihkan pesakit. Manfaat kandungan. Madu bermanfaat untuk berbagai penyakit dan keluhan, penambah stamina tubuh, dan bermanfaat bagi kecantikan kulit wajah dan tubuh. Sari kurma meningkatkan stamina, membantu proses pemulihan demam berdarah, sangat baik untuk ibu hamil dan ibu menyusui, membantu proses melahirkan, baik bagi balita dan pertumbuhan anak, penambah nafsu makan. Spirulina terkenal akan kandungan gizinya yang sangat tinggi, sehingga mendapat gelar superfood. Kandungan nutrisi dalam 1 gram spirulina sama dengan kandungan nutrisi pada 500 gram sayuran dan buah-buahan. Pegagan memiliki sifat manis dan sejuk. Sementara efek farmakologisnya adalah anti-infeksi, antitoksik, penurun panas, peluru air seni. Ilalang mengatasi asma, diare, hipertensi akibat sakit ginjal kencing batu. Keputihan, melancarkan air seni, mimisan, hepatitis, prostat dan radang paru-paru. Sambiloto menghambat proses oksidasi yang dipicu oleh radikal bebas. Meningkatkan kesempatan sel hepar untuk melakukan generasi. Daun sirsak. Daun sirsak saat ini dikenal sebagai anti kanker alami. Salam sehat HNI HPAI.